Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kalian selalu semangat ketika mengikuti pelajaran tentunya bersama Pak Farouk. Senang pada kesempatan hari ini Pak Farouk masih dapat kembali bertemu dengan kalian semuanya, anak-anakku kelas 3 SD Negeri Butuh 1 Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang. Nah, anak-anakku, pada kesempatan hari ini Pak Farouk akan menjelaskan materi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu tentang ayo mengenal Tuhan kita. Semoga pelajaran dapat menyenangkan untuk kalian semua dan semoga kalian akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Semangat belajar ya anak-anak. Anak-anakku semuanya, sebelum pelajaran pada kesempatan hari ini kita mulai, mari terlebih dahulu kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu mari kita berdoa bersama-sama, dimulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Terima kasih anak-anakku. Semoga dengan bacaan doa tadi pelajaran hari ini dapat berjalan dengan lebih lancar. Amin ya robbal alamin. Sebelum Pak Farouk menjelaskan lebih lanjut materi pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu Pak Farouk akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran yang ada. Setelah mengikuti proses pembelajaran, kalian diharapkan mampu, yang pertama, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz, serta asmaul husna dengan benar. Tujuan pembelajaran yang kedua, menunjukkan sikap rendah hati sebagai implementasi pemahaman sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Yang ketiga, menjelaskan sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz, serta asmaul husna dengan benar. Dan tujuan pembelajaran yang keempat adalah merasionalkan sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz, serta asmaul husna dengan benar. Semoga tujuan pembelajaran hari ini dapat dicapai oleh kalian semua anak-anak. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati bilang Allah, Allah. Kalau kau suka hati bilang Allah, Allah. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang Allah, Allah. Anak-anak, subbahasan pada pelajaran hari ini ada 4 materi yang akan kalian pelajari bersama. Yang pertama, sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi yang kedua yaitu sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun subbahasan materi yang ketiga, sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat adalah asmaul husna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada kesempatan hari ini kalian akan belajar
belajar poin yang pertama terlebih dahulu, yaitu tentang sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak, apakah kalian ada yang tahu apa arti sifat wajib Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau ada yang tahu, silahkan angkat tangan dan boleh kalian untuk menjawab pertanyaan dari Pak Faruk barusan. Tidak ada yang mengangkat tangan. Pak Faruk akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan sifat wajib Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat wajib Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sifat yang dimiliki Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sifatnya maha sempurna, yang pasti ada padanya, yaitu ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat wajib ini jumlahnya ada 20 dan Pak Faruk akan menyampaikan satu persatu apa saja itu yang termasuk sifat wajib bagi Allah. Untuk itu anak-anak harus mendengarkan materi yang akan Pak Faruk sampaikan berikut ini. Mas, Mbak, halo. Lebih tenang ya, agar pelajaran bisa berjalan dengan baik dan apa yang disampaikan Pak Faruk akan dengan mudah bisa kalian pahami dan bisa kalian terima. Baik, Pak Faruk akan kembali melanjutkan materi tentang 20 sifat wajib Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah wujud. Apa itu wujud? Wujud dapat diartikan ada. Yang kedua yaitu qidam. Qidam artinya terdahulu. Dengarkan baik-baik, jangan ada yang berisik lagi ya. Yang ketiga baqo. Baqo itu artinya kekal atau abadi. Berikutnya adalah mukhalafatu lil hawa disi, berbeda dengan makhluk ya. Jadi Allah itu jelas berbeda dengan makhluk, bahkan Allah yang telah menciptakan makhluk itu sendiri. Yang kelima yaitu qiyamuhu binafsihi. Apa artinya? Qiyamuhu binafsihi dapat diartikan berdiri sendiri. Sifat wajib bagi Allah yang berikutnya adalah wahdaniyah, yang artinya esa atau maha esa. Qudroh artinya berkuasa. Ada juga sifat wajib yaitu namanya irodah, artinya berkehendak. Setelah irodah ada sifat wajib berikutnya ilmun, artinya maha mengetahui. Hayat artinya maha hidup. Sama artinya maha mendengar. Basor maha melihat. Kalam maha berfirman. Qadiron berkuasa. Muridan berkehendak. Aliman maha mengetahui. Hayan maha hidup. Sami'an maha mendengar. Basiron maha melihat. Dan sifat wajib yang ke-20 mutakaliman, yang artinya maha berbicara. Itulah anak-anak 20 sifat wajib bagi Allah beserta artinya sudah Pak Faruk sampaikan. Semoga kalian dapat memahaminya dan dapat menghafalkannya dari 20 sifat wajib bagi Allah tersebut. Baik ya, tiba saatnya kita akan bersenandung bersama lagu tentang sifat wajib bagi Allah. Nanti kalian dapat bernyanyi bersama-sama dengan Pak Faruk dengan penuh semangat agar pelajaran hari ini tidak begitu tegang. Artinya kalian dapat sedikit mendengarkan hiburan dari senandung yang akan kita lantunkan bersama-sama. Semangat ya anak-anak.
wujud dan baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakalliman. Wujud artinya ada, kidam terdahulu, bako artinya kekal, mukhalafatul hawadithi berbeda-beda dengan makhluknya, qiyamuhu binafsihi Allah berdiri sendiri, wahdaniyat maha esa, kudrat artinya kuasa, wahdaniyat maha esa, kudrat artinya kuasa, iradat berkehendak, ilmu mengetahui, hayat artinya hidup, sama mendengar, basar melihat, kalam berbicara, qadiran yang berkuasa, muridan yang berkehendak, aliman yang mengetahui, hayyan yang maha hidup, sami'an yang maha mendengar, basiran yang maha melihat, mutakalliman maha berbicara, basiran yang maha melihat, mutakalliman maha berbicara. Tepuk tangan anak-anak. Ternyata asik sekali lagu yang sudah kita nyanyikan bersama-sama, yang sudah kita senandungkan bersama-sama, yaitu lagu tentang 20 sifat wajib bagi Allah. Semoga dengan lagu tadi kalian dapat lebih memahami arti dan juga makna dari 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikian, Pak Farouk akan menjelaskan ulang secara lebih mendalam, secara lebih detail, agar kalian benar-benar dapat memahami dan memaknai 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. 5 sifat wajib yang pertama yang akan Pak Farouk jelaskan terlebih dahulu kepada kalian. 5 yang pertama itu adalah wujud. Nah, Allah itu wujud, ya. Wujud itu artinya ada, ya. Meskipun Allah itu tidak dapat kita lihat, meskipun Allah itu tidak tampak oleh mata kita, namun sebagai orang yang beriman, kita wajib percaya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu benar-benar ada, ya anak-anak. Kalian sama sekali tidak boleh meragukan akan hal tersebut, ya. Bukti bahwa Allah itu ada adalah bahwasannya Allah lah yang sudah menciptakan bumi dan seluruh isi yang ada di dalamnya, ya. Allah telah menciptakan manusia, Allah telah menciptakan berbagai macam hewan, contohnya
Misalnya di gambar ada rusa. Allah yang sudah menciptakan berbagai macam tumbuhan dan juga benda-benda yang ada di sekitar kita, termasuk benda yang ada di luar angkasa. Semuanya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian tidak boleh ingkar akan hal tersebut. Jadi kalian harus benar-benar percaya bahwa Allah itu memang ada. Iya, pintar. Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat qidam, yang artinya terdahulu. Bahwasanya Allah itu sudah ada lebih duluan dibandingkan dengan makhluk-makhluknya. Hal ini harus kalian ketahui, ya, karena Allah lah yang sudah menciptakan makhluk-makhluknya. Jadi sangat masuk akal, sangat realistis, ya. Tidak mungkin makhluknya itu ada terlebih dahulu sementara Allah itu belum ada. Ini sangat-sangat mustahil, ya anak-anak. Jadi yang benar bahwasanya Allah itu sifatnya adalah ada terlebih dahulu, terdahulu sebelum makhluknya itu diciptakan. Ya, sampai di sini jelas ya anak-anak? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Kalau tidak ada yang ditanyakan, Pak Faruk lanjut dengan sifat wajib bagi Allah yang berikutnya. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat yaitu kekal atau abadi. Berbeda dengan semua makhluk yang telah diciptakannya. Kalau makhluk-makhluk yang sudah diciptakan oleh Allah, kelak pada suatu masa ketika hari kiamat itu tiba, maka semua makhluk yang diciptakannya akan mati, akan binasa, ya. Tetapi Allah tidak, karena Allah memiliki sifat baqa, yang artinya kekal atau abadi. Jadi sudah jelas perbedaannya ya anak-anak. Sekali lagi, apa perbedaannya antara Allah dengan makhluk yang telah Allah ciptakan? Bahwasanya Allah itu kekal, sementara makhluknya sifatnya tidak kekal. Sifat wajib bagi Allah yang keempat yaitu mukhalafatu lil hawadisi, yang memiliki arti berbeda dengan makhluk. Jadi sangat jelas sekali nyambung dengan sifat wajib yang ketiga yaitu baqa, ya. Allah itu berbeda dengan makhluk, ya. Tadi sudah disampaikan bahwa Allah itu adalah kekal, Allah abadi, makhluk akan binasa. Nah anak-anak, sifat wajib yang kelima yaitu qiyamuhu binafsihi, bahwasanya Allah itu berdiri sendiri tanpa bantuan dari siapapun, ya. Bahkan Allah yang jelas-jelas sudah menciptakan semua ciptaannya itu dengan sendiri tanpa ada bantuan dari manapun. Semoga apa yang Pak Faruk sampaikan dapat kalian terima ya anak-anak. Allah Subhanahu wa ta'ala itu hanya ada satu. Maka di sini Allah Subhanahu wa ta'ala dapat dikatakan Maha Esa. Di dalam sifat wajib bagi Allah, di sini Allah memiliki sifat yang namanya wahdaniyah, yaitu Maha Esa. Berikutnya adalah qudrah, bahwasanya Allah lah yang maha berkuasa. Allah lah yang menguasai seluruh alam raya berikut dengan seluruh isinya. Sifat wajib yang berikutnya adalah iradah,
Irodah artinya Allah berkehendak atas segala sesuatu. Allah yang menentukan umur manusia. Apakah umurnya akan diberikan umur yang panjang, atau manusia tersebut hanya memiliki umur yang pendek? Tentunya itu semua adalah sudah menjadi ketetapan dan sudah menjadi kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga di sisa umur kita ya anak-anak, kita dapat menggunakannya dengan sebaik mungkin kapanpun dan dimanapun kita berada. Sifat wajib bagi Allah yang ke-9 yaitu ilmun. Artinya Allah maha mengetahui. Bahkan segala apa yang kita lakukan, baik itu dilihat oleh orang lain ataupun tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi Allah tetap melihatnya. Maka dari itu senantiasa marilah kita jaga perbuatan kita agar terhindar dari hal-hal yang buruk. Dan sifat wajib bagi Allah yang ke-10 adalah hayat. Bahwasanya Allah itu maha hidup, Allah itu kekal, Allah itu abadi dan tidak akan binasa. Itu ya anak-anak. Kali ini Pak Farouk akan mencoba bertanya kepada kalian ya anak-anak, kaitannya dengan sholat 5 waktu. Pertanyaannya yaitu, apa yang kalian lakukan ketika kalian telah selesai mengerjakan sholat? Apakah kalian langsung berdiri dan meninggalkan masjid? Kalian langsung meninggalkan tempat sholat? Atau kalian berdoa terlebih dahulu? Tentunya sebagai muslim yang taat, kalian akan berdoa terlebih dahulu. Nah, doa-doa itu sebaiknya kalian panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang memiliki sifat sama, yaitu maha mendengar semua doa-doa yang kalian panjatkan. Dan perlu diketahui bahwasanya kita semuanya dilarang untuk berdoa kepada selain Allah. Mengapa? Kalau berdoa itu kepada selain Allah, maka akan menjadikan orang-orang itu menjadi musyrik, ya, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara musyrik itu adalah merupakan perbuatan dosa besar. Na'udzubillahi min zalik. Semoga kita semuanya terhindar dari perbuatan musyrik. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha melihat, atau yang disebut dengan sifat basor. Allah melihat semua yang kita kerjakan setiap harinya. Apakah kita mengerjakan kebajikan ataukah justru menabur kemaksiatan? Sebagai orang yang beriman, mari kita gemar untuk melakukan kebajikan-kebajikan dengan senantiasa mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Anak-anakku, ada yang tahu apa kitab suci umat Islam? Iya, pinter. Kitab suci umat Islam adalah Al-Quran, yang tentunya setiap hari kita gunakan untuk mengaji. Allah telah berfirman di dalam Al-Quran melalui surah-surahnya dan juga ayat-ayatnya.
Dan kalian ketahui bersama bahwasanya di dalam Al-Quran Allah telah berfirman ke dalam 114 nama surah. Gitu ya anak-anak. Di sini Allah memiliki sifat yaitu kalam yang artinya maha berfirman. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berkuasa atas bumi dan seluruh isinya. Allah yang berkuasa menjadikan siang dan malam. Allah yang berkuasa menjadikan terik dan hujan. Allah yang berkuasa terhadap segala sesuatu, termasuk berkuasa menentukan umur kita. Karena Allah memiliki sifat wajib yaitu qadiron, yang artinya maha berkuasa. Sifat wajib Allah yang berikutnya adalah muridan, artinya Allah yang berkehendak atas segala sesuatu dan tidak ada satu pun yang dapat menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ya anak-anak, semoga apa yang disampaikan Pak Farouk dapat kalian pahami dengan sebaik-baiknya. Masih ada 5 lagi sifat wajib bagi Allah yang belum Pak Farouk sampaikan. Berikutnya akan Pak Farouk sampaikan juga. Jadi kalian tetap semangat belajar ya. Masih ada 5 lagi, tolong dengarkan dengan baik. Sifat wajib bagi Allah yang ke-16 yang harus kalian ketahui yaitu aliman, artinya Allah maha mengetahui. Allah mengetahui segala sesuatu yang telah kita perbuat di dunia ini, yang telah kita perbuat semasa hidup kita. Berikutnya ada sifat wajib bagi Allah yaitu hayyan, yang artinya maha hidup. Allah itu hidup, Allah itu kekal, Allah itu abadi. Sifat wajib bagi Allah yang ke-18 adalah sami'an, yaitu Allah maha mendengar. Allah mendengar akan seluruh doa-doa kita. Allah yang mengabulkan doa-doa kita. Allah yang mengetahui apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Oleh karena itu, ketika ada doa yang mungkin belum dikabulkan oleh Allah, kita tidak boleh berputus asa. Kita tetap harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada suatu saat Allah pasti akan mengabulkan doa-doa kita dan kita harus yakin akan hal tersebut. Yang ke-19 sifat wajib bagi Allah yaitu basiron. Allah maha melihat, melihat apa yang kita kerjakan, melihat apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, mari senantiasa kita berbuat kebaikan, kita menebar kebaikan kepada banyak orang. Karena dengan begitu kita akan mendapatkan pahala dan kita akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, sifat wajib bagi Allah yang harus kalian ketahui adalah mutakaliman, yang artinya Allah maha berbicara melalui firman-firman-Nya yang ada di dalam Al-Quran. Iya, benar sekali. Untuk tugas rumah atau PR yang akan Pak Farouk berikan untuk kalian pada hari ini yaitu ada 2 soal. Yang pertama, tuliskan kembali 20 sifat wajib bagi Allah beserta artinya. Dan pertanyaan yang kedua yaitu hafalkan lagu
sifat wajib bagi Allah beserta artinya. Untuk itu silahkan kalian kerjakan di rumah dengan sebaik-baiknya, dan pada pertemuan yang akan datang tentunya kalian akan menyetorkan dari semua hasil tugas yang telah kalian kerjakan. Begitu anak-anak, semangat belajar di rumah. Semoga ilmu yang Pak Farouk berikan bermanfaat untuk kalian semuanya. Amin ya robbal alamin. Tiba saatnya di penghujung pembelajaran pada hari ini. Marilah bersama-sama kita tutup pelajaran dengan melafalkan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dari Pak Farouk cukup sekian. Pak Farouk akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.